Selamat pagi anak-anak. Jadi anak-anak, sekarang Papa mengecek aktivitas sekarang. Siapa yang belum hadir pada hari ini? Kenapa saya belum hadir? Jadi usaha Papa untuk teman kalian kecil, semoga dia cepat sembuh sehingga dia bisa kembali berkumpul bersama kita kapan waktu kita nanti memulaikan pembelajaran kita. Jadi sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang tahu apa pembelajaran kita kemarin? Saya Pak. Ya, diusaha. Yaitu menentukan opini dan kartu. Ya, terima kasih. Terus juga. Baik, jadi anak-anak, sekarang kita akan memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Itu saya ajak anak untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa. Tahu semua kan? Satu nusa, tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Baik anak-anak, sekarang coba lihat pakaian teman-teman kalian di sebelah kiri kanan kalian, atau lihat meja teman kalian. Apakah saudara atau belum? Kita di bagus itu meja tempat belajar kalian akan kalian yang belajar diperiksa. Nah, jadi terima kasih anak-anak, meja kalian sudah sangat rapi. Dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang anak-anak ikuti yang aku ucapkan ya. Kami belajar tetap semangat. Kami belajar tetap semangat. Kamu sangat luar biasa semangat kalian pada hari ini. Nah, jadi mata pelajaran kita hari ini itu bahasa Indonesia. Materinya yaitu nah, sekarang kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini dengan mapel bahasa Indonesia. Jadi judul materinya yaitu menentukan ide pokok paragraf. Nah, hari ini kita belajar yaitu menentukan ide pokok paragraf. Ini yang ada di depan tulis. Nah, apakah anak-anak kami sudah pernah apakah sudah membaca buku cerita? Sudah. Apa saja buku cerita yang kalian suka? Linci. Satu lagi tentang ya bagus sekali.
prioritasnya usaha. Nah, jadi anak-anak di sini di materi kita, setelah nanti atau kalian sedang membaca sebuah buku cerita, nanti anak-anak bisa menemukan apa inti dari semua bacaan tersebut. Di situ kita nanti tahu atau menentukan ide pokok paragraf. Nah, itu yang sekarang kita bahas sekarang, yaitu menentukan ide pokok paragraf. Jadi anak-anak, tahukah kalian apa itu ide pokok? Itu adalah inti atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Itu yang namanya itu ada atau arti ide pokok. Jadi contohnya itu contoh paragrafnya yang kita tahu itu lingkungan sekolah. Nah, jadi Bapak memberikan kepada kalian contoh paragraf pada materi kita pada hari ini tentang menentukan ide pokok. Contohnya itu lingkungan sekolah harus menjaga kebersihan sampah. Yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor. Oleh karena itu, siswa harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi ini contoh materi kita supaya anak-anak kami gampang untuk mengetahui cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf, baik itu dalam buku cerita atau yang lain-lain. Nah, jadi menurut kalian apa itu ide pokok pada contoh paragraf di sini? Nah, menurut kalian apa inti paragraf yang sudah Bapak tulis di depan ini? Siapa yang bisa tahu? Yang bisa Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jawaban kamu sangat bagus. Terima kasih sudah berani menjawab sebuah pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, jadi ide pokok ini adalah gagasan utama atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf, sehingga ide pokok ini menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, jadi ada dua ide pokok biasanya yang terdapat. Yang pertama di awal paragraf, yang kedua di akhir paragraf. Jadi mungkin anak-anak kami sudah mengetahui atau sudah membaca tadi suatu buku cerita. Di situ kita menentukan di mana awal paragraf dan juga di mana akhir dari paragraf tersebut. Nah, ciri-ciri ide pokok ada tiga. Yang pertama, memuat inti pembahasan paragraf. Yang kedua, dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utama. Jadi, cara menentukan ide pokok ada beberapa sini yang harus kita tahu. Yang pertama, membaca paragraf dengan teliti. Apa itu? Kita baca seluruh paragraf sampai selesai agar memahami isi bacaan yang kita baca tersebut. Yang kedua, menentukan kalimat utama, di mana cari kalimat yang menjadi inti pembahasan kalian. Yang ketiga, menemukan inti pembicaraan.
situ perhatikan hal yang paling sering dibahas dalam paragraf tersebut. Yang keempat, menyimpulkan ide pokok, di mana kalian tuliskan inti paragraf dengan singkat dan jelas yang sudah kalian baca di buku cerita tersebut. Contohnya tadi kita sudah tahu apa itu sebuah contoh paragraf. Mungkin ada di papan tulis tadi, di mana itu dia menyebutkan lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya sampai yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor. Oleh karena itu, siswa harus membuang sampah pada tempat. Nah, itu tadi contoh paragraf atau materi kita sekarang yang sedang kita pelajari tadi. Jadi anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Jadi siapa yang ingin bertanya atau ada dari anak kami yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ya, bisa. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Oke, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan utama atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Itu yang dimaksud dengan ide pokok. Bagus sekali pertanyaan. Boleh tuntut. Karena hari ini kita belajar apa saja. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan kepada kita materi kita yang sudah kita sampaikan kepada hari ini? Ya, dipersilakan. Kesimpulan, ide pokok adalah inti pembahasan dalam paragraf. Untuk menentukan ide pokok, kita harus membaca paragraf dengan teliti dan menemukan kalimat utamanya. Ya, betul sekali. Jadi sebelum kita berbicara di tempat ini, materi kita minggu depan yaitu mengenal tentang narasi, mengenal tentang narasi. Jadi saya harap anak-anak kami belajar di rumah, kalian harus membaca tentang materi kita minggu depan itu mengenal tentang narasi. Baik, jika hari ini kita mengakhiri materi kita, karena tinggal 2 menit lagi waktu kita, sekarang kita bernyanyi dulu. Nah, jadi karena tinggal 2 menit lagi waktu kita, itu sebelum kita berbicara di tempat ini, mari kita bernyanyi dulu baru berdoa. Mari kita bernyanyi. Nah, sebelum itu saya ajak anak-anak bantu berdiri. Amin. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat